Oke, mari kita bedah salah satu karya sastra paling kuno dan paling dalam. Sebuah kisah yang nekat banget, berani menantang salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup. Kenapa sih orang baik justru menderita? Pertanyaan ini, wah udah ada dari zaman dulu banget kan. Ini adalah misteri yang menghantui kita semua, tapi ternyata ada satu kitab kuno yang nggak takut untuk membahasnya secara langsung. Tapi jangan harap kita bakal nemu jawaban yang simple ya. Enggak. Kisah ini justru mengajak kita jadi semacam detektif eksistensial. Kita bakal mengikuti jejak-jejak petunjuknya menuju sebuah kesimpulan yang benar-benar di luar dugaan. Oke, bagian pertama, kasus Ayub yang mustahil. Nah, pertama-tama kenalan dulu sama tokoh utama kita, Ayub. Dia digambarkan sebagai orang yang, idaman banget deh. Saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Pokoknya orang baik-baik. Nah, yang menarik dari kitab ini tuh strukturnya. Coba bayangin deh kayak roti lapis. Bagian awal sama akhirnya itu cerita prosa yang gampang dicerna. Tapi isinya bagian tengahnya, nah itu dia. Isinya tuh dialog puitis yang padat dan filosofis banget. Kasus ini dibuka dengan adegan yang super dramatis kayak di film Di Ruang Sidang Surgawi. Nah dari sinilah muncul dua ujian yang luar biasa dahsyat yang dalam sekejap aja merebut semua yang Ayub punya. Semua. Keluarga, kekayaan, bahkan kesehatannya. Selanjutnya, logika sederhana para sahabat. Nah, setelah Ayub kena musibah, datanglah tiga temannya untuk menghibur. Kedengarannya baik ya? Tapi, mereka datang membawa sebuah teori yang kaku banget soal cara kerja dunia. Ini dia inti argumen mereka. Cuma satu gagasan, doktrin retribusi. Gampangnya gini, mereka percaya Tuhan itu menjalankan dunia dengan sistem yang super adil. Kalau kamu baik, kamu dapat hadiah. Kalau kamu jahat, kamu dihukum. Titik. Simpel kan? Nah, inilah dasar dari semua omongan mereka nanti. Walaupun intinya sama, ketiga sahabat ini punya gaya masing-masing. Ada si Elifas, yang ngomongnya kayak dapat bisikan goib. Terus Bildad, dia ini penjaga tradisi. Semua didasarkan sama kata orang-orang tua dulu. Terakhir, Zofar, yang paling ceplas-ceplos dan dogmatis. Pokoknya, menurut mereka, Ayub pasti salah. Selanjutnya, Ayub menggugat keadilan Tuhan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin panas. Ayub sama sekali nggak terima logika teman-temannya. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak bersalah. Jadi dia memutuskan untuk melawan. Dan yang dilawan bukan main-main. Dia seolah-olah menuntut Tuhan sendiri ke pengadilan. Debat mereka ini makin lama makin hancur. Awalnya sih masih sopan ya, debat intelektual gitu. Tapi lama-lama nadanya berubah. Mereka mulai menyerang Ayub secara emosional, menggambarkan nasib buruk orang jahat. Puncaknya, mereka mulai mengarang-arang dosa spesifik yang mungkin dilakukan Ayub. Ya udah, diskusinya buntu total. Jadi, seluruh perdebatan panjang ini cuma mentok di dua pilihan yang sama-sama nggak mungkin. Kata teman-temannya, kamu menderita, berarti kamu pasti berdosa. Kata Ayub, aku nggak bersalah, berarti keadilan Tuhan yang bermasalah. Gila kan? Bagi mereka, nggak ada pilihan ketiga. Nah, pas debatnya sudah benar-benar mati kutu, tiba-tiba muncul saksi keempat. Orang yang gak disangka-sangka membawa teori yang benar-benar baru dan radikal. Namanya Elihu, masih muda, dan dia ini marah banget. Marah sama teman-temannya Ayub karena argumen mereka nggak bisa menjawab Ayub, tapi dia juga marah sama Ayub karena Ayub membela diri sendiri sampai seolah-olah menyalahkan Tuhan. Disinilah Elihu mengeluarkan ide yang mengubah arah permainan. Gimana kalau penderitaan itu bukan cuma soal hukuman? Gimana kalau penderitaan itu pendidikan? Kata Elihu, bisa jadi Tuhan pakai rasa sakit ini untuk mengajarkan kita sesuatu, untuk memurnikan karakter kita biar kita nggak sombong. Oke, lanjut. Jawaban dari dalam badai. Setelah semua manusia selesai berdebat dan nggak ada yang nemu solusi, akhirnya Tuhan sendiri yang menjawab. Tapi cara jawabnya benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Tuhan berbicara dari dalam badai. Tapi anehnya, dia nggak menjawab pertanyaan Ayub soal kenapa. Sama sekali nggak. Malah, Tuhan mengajak Ayub jalan-jalan, semacam tur virtual ke seluruh alam semesta untuk menunjukkan gambaran yang jauh lebih besar. Pertanyaan Tuhan itu dimulai dengan menunjukkan betapa kecilnya Ayub dibanding ciptaannya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pertanyaan yang langsung bikin Ayub sadar, dia nggak tahu apa-apa. Dan pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, satu persatu. Semuanya menunjukkan betapa rumitnya alam semesta ini, jauh di luar jangkauan pikiran manusia.
Dapatkah engkau memerintah fajar atau mengikat bintang? Jelas nggak bisa kan? Nah, ini dia intinya. Tuhan itu bukan lagi mengelak dari pertanyaan soal keadilan, justru sebaliknya. Tuhan menunjukkan ke Ayub, hey, perspektif kamu itu terbatas banget. Kamu bahkan gak punya data yang cukup untuk menilai aku adil atau enggak. Ibaratnya gitu. Oke, babak terakhir. Bukan penjelasan, tapi perjumpaan. Tur kosmik dari Tuhan tadi membawa kita ke puncak cerita yang sebenarnya. Dan ternyata puncaknya bukanlah jawaban, melainkan sebuah transformasi. Di momen yang luar biasa ini, Ayub akhirnya sadar. Dia paham bedanya cuma tahu tentang Tuhan dari kata orang dengan benar-benar mengalami sendiri kehadiran Tuhan. Dia bilang, dulu aku hanya mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Jadi, pertobatan Ayub ini bukan berarti dia mengakui dosa yang dituduhkan teman-temannya ya, bukan. Dia bertobat dari kesombongannya yang sudah berani mengadili Tuhan. Dia berhenti menuntut penjelasan dan dia menemukan kepuasan bukan dari jawaban, tapi dari hadirat Tuhan itu sendiri. Dan yang menarik, Tuhan justru memarahi teman-temannya Ayub karena teologi mereka yang kaku itu. Jadi pada akhirnya, Ayub itu nggak pernah tahu kenapa dia menderita. Nggak pernah dikasih tahu alasannya. Tapi dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia menemukan Tuhan. Dia belajar bahwa percaya pada karakter Sang Pencipta itu jauh lebih penting daripada mengerti semua alasan di balik penderitaannya. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Mungkinkah jawaban terbaik untuk penderitaan itu bukanlah sebuah penjelasan logis, tetapi sebuah perjumpaan pribadi? Mungkin penghiburan paling dalam yang bisa kita rasakan saat kita sedang susah, itu bukan pas kita dapat jawabannya, tapi pas kita sadar kita tidak sendirian.